Kantor Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut, ditutup oleh pemuda setempat. Alasannya karena janji kepala desa pada saat kampanye belum ditepati sampai sekarang. Pemuda di sini merasa bahwa kepala desa ingkar janji dan hanya mau mempermainkan, sehingga kantor desa ini ditutup. Janji berupa sepeda motor setiap tahun. Janji kampanye ini belum terrealisasi sampai saat ini. Selain janji, alasan janji tidak ditepati, Kepala Desa Timotius Doe memberhentikan 3 aparat desa. Mereka akhirnya menyegel kantor desa Oamate. Dan saat ini aktivitas pemerintahan desa berjalan di rumah pribadi Kepala Desa Timotius Doe. Kemarin sempat Bapak Desa sampaikan kepada kami, pemuda. Di sini kami pemuda kembali menuntut janji yang pernah beliau sampaikan kepada kami. Yakni setelah beliau terpilih akan memberikan kami 10 unit motor per tahun. Dan kami tunggu sampai hari ini tidak ada. Tapi sebelum itu, lanjut. Kami datang hanya mau minta itu. Tapi sebelum itu pernah ketemu untuk tanya ini? Pernah. Pernah, dan sampai kami masuk kasih rusak barang kementerian beliau. Itu kapan tuh kejadian itu? Itu sekitar 2 tahun lalu. Pernah, tapi tidak ada tindak lanjut itu. Dan kami datang kembali, kami mau tuntut keadilan juga. Kami merasa bahwa kami pemuda di sini dibodoh-bodoh. Kami diam sampai hari ini tidak ada. Kami angkat bicara. Kami beranikan diri untuk bicara. Janji itu sendiri itu saat apa tuh dia janji? Dia janji kepada kami itu saat kampanye. Setelah dia terpilih, dia akan memberikan apa yang kami minta, yaitu 10 unit motor tadi. Makanya kami merasa berarti sudah kami menangkan. Akhirnya tidak ada. Kami tidak dapat apa-apa. Tidak terrealisasi sampai hari ini, tidak dilayani sama sekali. Saya memberikan pengertian supaya masyarakat di sini tahu bahwa saya tutup kantor desa ini bukan terkait dengan tanah. Tapi apa yang Bapak Desa lakukan pada kami ini bukan sebagai manusia. Kami diberhentikan secara sepihak. Dan hak-hak kami itu dipotong. Makanya kami tegas mengatakan bahwa Bapak Desa segera realisasikan apa yang kemarin itu Bapak Desa potong. Begitu. Dengan penjelasan yang jelas. Dipotong untuk apa? Itu harus jelas. Bapak sendiri nama desa apa dan jabatan sebagai apa? Nama Andi Mailaa. Nama panggilan. Dulunya sebagai kaur umum yang sudah diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa. Karena ada aturannya, itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Diperdakan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Itu jelas. Kami mencuri baru kami diberhentikan atau apa? Kami minta Bapak Desa klarifikasi itu. Alasan apa dia berhentikan kami? Supaya kami tahu malu. Kami ini bukan orang-orang dari mana. Kami asli orang sini. Berapa orang yang diberhentikan? Kami 3 orang diberhentikan secara sepihak. Siapa? Saya sebagai kaur umum, Yosef Petrus Yelan itu sebagai Kesra, Ariance Aka itu sebagai Kepala Dusun 2. Jadi Bapak Desa di sini kami tegas. Bapak Desa jelaskan itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu tentang desa. Ada mekanismenya. Diperdakan Perda Nomor 3 Tahun 2018 juga jelas. Dia pakai yang mana? Mereka diangkat bagi para kaur ini sejak kapan? Saya kaur ini dari tahun 2019. Dari Kepala Desa yang lama. Kami ini diusahakan untuk diberhentikan oleh Kepala Desa yang sekarang. Kepala Desa lama siapa baru? Kepala Desa lama itu dari Uslaa. Nah, kami diusahakan untuk diberhentikan, tapi karena ada aturan, maka camat berganti camat ini sampai hari ini baru dikasih berhenti secara sepihak. Nah,
pertanyaannya, pakai dasar hukum yang mana? Itu harus jelas. Hubungannya baik, tapi ada hal-hal yang kami rasa itu bukan domainnya kami tidak bisa kerjasama. Kalau kerjasama yang merugikan masyarakat, kita tidak terima. Begitu. Jadi ada hal-hal yang kami sepakat, tapi ada hal-hal yang kami tidak sepakat. Itu jelas. Gitu. Mungkin mereka dianggap tidak loyal barangkali. Ya, kami dianggap tidak loyal, tapi yang mana dulu? Gitu. Yang merugikan masyarakat kami tidak mau. Gitu. Merugikan seperti apa? Contoh misalnya apa? Merugikan masyarakat. Merugikan masyarakat itu janji palsu. Itu salah satu contoh kecil yang selama ini tidak bisa direalisasikan terhadap masyarakat. Gitu. Terus sementara ini ada di Tipikor juga kasusnya. Kasus apa? Itu orang Tipikor yang tahu. Tanah desa juga. Terkait dana desa. Nah, itu bukan keinginan saya. Datang dan jelaskan. Kamu diberhentikan nih karena mencuri, supaya saya ini juga manusia, tahu diri dan berhenti. Kalau soal kewenangan kepala desa saja, itu berarti kami pergi di camat tanya, itu juga kami yang tidak tahu malu sebenarnya. Tapi karena ada aturan, kami pergi tanya di camat. Tapi sejak Bapak menutup kantor desa ini, Bapak Kepala Desa Bapak Timotius Joya ini sudah datang ke Bapak, kenapa tutup? Itu tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Dalam video itu jelas. Saya memperlihatkan itu supaya Bapak Desa itu nonton dan datang klarifikasi. Minta penjelasan.